Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran matematika berikutnya. Kemarin pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang cara penyajian data. Berikutnya kita akan bahas tentang pengumpulan data, di mana data itu adalah sekumpulan informasi, di mana untuk bentuk data tunggal dari data itu namanya datum. Di statistik itu selalu berkaitan dengan data. Tanpa data itu kita tidak memiliki apapun untuk dibuatkan statistiknya. Misal nih ya, seorang pengusaha ingin mengetahui berapa lama suatu baterai produk terbaru dapat bertahan, apakah lebih tinggi dari produk sejenis saingannya atau tidak. Untuk mengetahui secara akurat maka diperlukan berbagai data. Diujilah beberapa baterai dan dibandingkan secara statistik. Nah, kalau diibaratkan ini satu baterai di sini itu namanya datum. Nah, kumpulan dari beberapa datum itu adalah data. Pertemuan berikutnya sudah dibahas tentang jenis-jenis data. Kan ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Next aja langsung ya. Kemarin juga sudah disinggung bahwa data kualitatif itu data yang karakteristiknya itu berupa kategori bukan bilangan. Di sini contohnya adalah data olahraga favorit siswa. Kalau kemarin kita mencontohkan Ibu apa? Tentang pekerjaan orang tua siswa kan? Nah, itu contoh salah satu data kualitatif. Kemudian di sini ada istilah namanya ukuran data. Ukuran data itu adalah sama dengan jumlah data. Jadi jumlah data yang akan dianalisis. Seperti contohnya ini adalah berikut pengukuran berat badan siswa dalam bentuk kilogram. Ini ada berapa siswa yang diteliti? Coba ini ke sini kolomnya ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6. Ke pinggirnya ada berapa? Ada 5, ke pinggirnya ada 10. Ada berapa nih? 1 2. Jadi semua datanya itu adalah ada 40. Itu contohnya. Lanjut, data di sini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya data tunggal, ada namanya data majemuk atau data berfrekuensi. Data tunggal di sini adalah suatu statistik yang dikatakan statistik data tunggal jika variabel yang ditelitinya hanya satu. Jadi yang ditelitinya hanya satu. Contoh misal di sini pengukuran berat badan siswa. Jadi hanya berat badannya saja yang diteliti. Nanti ini kan asalnya banyak begini, nanti kita klasifikasikan dalam penyajian data itu. Kemarin kita pelajari tentang tabel kan. Nah, ini sudah ada bentuk tabelnya. Lebih enak mana coba kita baca. Kalau di sini kan lebih mudah dipahami. Ini artinya yang berat badan siswa yang 40 ada 4 orang. Nggak usah kalau ini kan, kalau hitung ini kan kita harus ngitung dulu satu-satu. Bagaimana kalau terlewat? Nah, itu salah satu keuntungan dari penyajian data, manfaat dari penyajian data dalam bentuk tabel tentunya ya. Selanjutnya data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok begini, coba lihat dulu perbedaannya. Kalau ini jelas ya. Yang 40 kilo yang memiliki berat badan 40 kg ada 4 orang. Yang berat badannya 42 kilo itu ada 6 orang. Jelas, itu namanya data. Coba bandingkan dengan data berikut di sini. Berbeda kan? Nah, kalau ini apa? Ini bentuknya adalah interval. Jadi yang berat badannya 41 sampai 45 kilo itu ada 10 orang. Nah, yang 10 orang itu nggak tahu berat badannya apakah 41 semua, apa 41 ada berapa 5 orang, yang 42 5 orang, atau berapa kan nggak tahu. Bisa saja berat badannya di sini ada yang 41, 42, 43, 44 atau 45, atau bisa saja 43,5. Nah, ini bentuknya interval. Nah, ini namanya data berkelompok. Kemarin sudah pernah Ibu bahas tentang populasi dan sampel. Ini populasi itu adalah semesta pembicaraan, semua objek, orang atau benda yang akan diteliti. Kalau sampel itu adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diambil datanya dan dibuat statistiknya. Ini contohnya.
Di sini misalkan kemampuan matematika siswa di Provinsi Kalimantan Timur nih. Kemudian ini populasinya kan akan di sini populasinya itu adalah nilai matematika dari 170 SMA di Kalimantan Timur. Banyak kan? Kita nggak mungkin meneliti semuanya. Maka diambillah beberapa SMA nih. Ada beberapa SMA yang dapat mewakili gitu. Oke, selanjutnya kalau yang penyajian data sudah dibahas juga kan pertemuan sebelumnya, bahwa ada dua cara menyajikan data dalam bentuk tabel, ada bentuk baris kolom, daftar distribusi frekuensi. Nah, ini yang dimaksud dengan daftar baris dan kolom. Misalkan di sini contoh lulusan sekolah menengah menurut jenis kelamin tiap provinsi. Di Jakarta laki-lakinya ada sekian, perempuannya ada sekian, jumlahnya segini. Di Jawa Barat laki-lakinya ada sekian, perempuannya sekian, jumlahnya ada sebegini. Itu adalah contoh penyajian data dalam bentuk baris kolom, itu ditabelkan lah gitu. Nah, sekarang dalam bentuk daftar distribusi frekuensi yang sudah tadi Ibu jelaskan sekilas sebelumnya, bahwa ada daftar frekuensi tunggal, ada daftar frekuensi berkelompok. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, cara membuat daftar distribusi frekuensi tunggal yaitu itu cukup mudah. Untuk membuat daftar distribusi frekuensi tunggal dari sekumpulan data, maka langkah-langkah yang harus dilakukan itu adalah yang pertama menentukan data ukuran terendah tertinggi, kemudian menentukan nilai data yang berada dalam jangkauan data, kemudian menghitung datum yang sesuai dengan kelas. Maksudnya seperti apa? Coba perhatikan ilustrasinya begini. Nih. Mungkin masih belum dipahami ini maksudnya apa. Nah, Ibu di sini memiliki sekumpulan data yang akan dibuat ke daftar frekuensi tunggal, yaitu yang frekuensi tunggal. Coba perhatikan. Nah, di sini nilai matematika yang nilainya 4 ada 1, yang nilainya 5 ada 3, nilainya 6 cari bulat-bulat, kita cari pada berapa. Gitu, manualnya begitu. Coba hitung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mana lagi? 18, 19, 21. Nah, yang nilainya 6, 21, yang kemudian yang nilainya 7, cari nilainya 7 ada berapa. Oke. Sampai dapat semua nilai. Nah, dihitung satu-satu. Nah, ini berapa nilai 7? Ada 15. Nilai 8-nya ada 3. Ada berapa? Ada 5 ya? Ada 6. Sisanya nilai 9. Nah, udah semua. Jadi pakai dihitung manual aja satu-satu. Itu cara membuat daftar distribusi frekuensi tunggal. Kan kalau lihat ini nggak enak banget ya, nggak beng-breng gitu istilahnya kalau dari bahasa Pasirwanginya. Nah, coba lihat di sini kan ini lebih enak kita bacanya. Nilai siswa yang nilainya 4 ada 1 orang, nilainya 5 ada 3 orang. Buat ngecek kita jumlahkan ini frekuensinya. Jumlah frekuensi di sini harus ada berapa orang? Harus ada 48. Karena yang siswa yang diambil nilainya juga hanya ada 48 siswa. Selanjutnya kita mulai masuk ke daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah ini yang akan kita sekarang dibahas tuntas jelas itu di sini. Cara membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkah yang diperlukannya itu adalah yang pertama itu menentukan jangkauan data. Jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian yang kedua menentukan banyak kelas. Kita gunakan rumus Targis. Di mana rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian menentukan interval kelas atau lebar kelas, di mana rumusnya adalah jangkauan data dibagi banyak kelas. Banyak kelas kan sudah dicari di option 2. Untuk memudahkan perhitungan nanti untuk nilainya itu sudah selalu dibulatkan. Kemudian selanjutnya baru
menetapkan batas bawah kelas ke-1 dan kelas kedua, dan selanjutnya memasukkan datum ke dalam interval kelas. Biar lebih paham lagi, kita coba kita cek ya cara-caranya nih. Ini contohnya nih, Ibu sudah ada di sini data tinggi badan siswa dalam bentuk sentimeter yang dipilih secara acak nih. Ini sudah ada. Ini ada berapa data dulu semuanya? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 5 kali 8 ada berapa? Ada 40. Berarti ini data yang akan kita ini sudah ada di sini ya ternyata ya. Subhanallah. Kurang akuan nih Ibu nih. Lanjut ya. Kita coba tarik. Masih ingat tadi langkah pertama apa? Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah menentukan jangkauan, di mana jangkauan di situ adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kita cek di sini yang terbesarnya ada berapa? Coba katanya di sini sudah ada nilai terbesar 174. Nanti kalian cek lagi betul nggak 174? Dikurangi nilai terendah. Berapa nilai terendahnya? Adalah 151. Sehingga kita dapat nilai jangkauannya adalah 23. Oke, next. Selanjutnya kita menentukan banyak kelas interval, yaitu dengan menggunakan rumus Targis. Tadi kita banyak kelas itu lambangnya K kecil ya. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log 40. Log N sebetulnya rumusnya. N di sini adalah banyak siswa. Di sini kan 40. Nah, untuk menghitung ini, kalian harus pakai kalkulator. Kalkulator sains, bukan kalkulator beras. Langkah-langkah caranya adalah kalian cari dulu log 40-nya berapa. Setelah dapat log 40 berapa, kalian kalikan ke 3,3, kemudian baru terakhir ditambahkan 1, sehingga di sini didapat 6,28. Tadi kan biar kita mempermudah perhitungan, kita bulatkan saja. 6,28 itu dibulatkan ke 6, sehingga K-nya kita ambil 6. Lanjut, paham ya? Lanjut, berikutnya panjang interval. Tadi rumus panjang interval apa? Adalah rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Ingat-ingat ya, jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya kita sudah tahu 23. Banyak kelasnya juga kita sudah tahu berapa? 6, sehingga 23 dibagi 6 adalah 3,8. Kita bulatkan ke berapa? Ke atas ya, jadi dibulatkan ke 4. Selanjutnya, kita tentukan batas bawah. Batas bawah di sini adalah nilai yang paling kecil. Biasanya kita ambil nilai yang paling kecil aja sih. Berapa di sini? Yang paling kecilnya adalah 151, sehingga batas bawahnya menjadi 151 sampai 154. Nah, ini mungkin kalian masih bingung nih. Nih. Kenapa Bu dapat ini nih? Nih, sebentar Ibu cek dulu semua ya. Nah, ini kan kita tadi punya banyak kelasnya berapa? Ada 6. Berarti kita punya 6 kelas. 6 batas kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini banyak kelasnya 7, berarti bakal ada tuh 7. Kalau batas kelasnya 6, berarti ada 5, berarti ada 5. Oke. Ini kemudian kita isi bahwa batas bawahnya kan kita tahu berapa tadi? 151 ya. Berarti 150, berarti selisih antara kelas 1 sampai kelas 2 itu sebesar 4. Jadi maksud 4 di sini adalah selisih atau panjang kelas dari kelas ke-1 sampai kelas ke-2. Di sini kan 151 ke 155 kan 4. Selisihnya betul? 155 ditambah 4 berapa? 159. Tambah 4 lagi, tambah 4, tambah 4. Nah, yang dimaksud dengan panjang kelas itu yang ini. Bu, ada ke pinggirnya? Kalau ke pinggirnya mah ya berarti sebelum batas kelas sebelumnya. Misalkan kalau batas kelas keduanya 155, berarti di sini sampai 154. Mas harus ditulis lagi 155. Gitu. Kalau ini 159, berarti di sininya sampai 158 terus. Biasanya kalau ke pinggirnya mah kurang 1 dari panjang interval. Jadi kalau panjang intervalnya 4, berarti ke pinggirnya 3 selisihnya gitu. Kalau panjang intervalnya misalkan 5, berarti ke pinggirnya berapa? 4 gitu. Paham ya? Oke, next lanjut. Sehingga data yang tadi Ibu masukkan ini ke interval, masukkan ke sini. Kemudian isi turusnya. Maksud turus itu apa? Ini satu-satu nih. Dihitung satu-satu aja ini, nanti sampai dapet hasil akhirnya berapa. Tuh kan? Tuh, ini ada berapa dihitung, dia ngitung sendiri. Gitu caranya nih.
158 di mana di sini, 171 di sini, 158 ada di mana, terus sampai selesai. 69 di mana di sini kan, 69 di sini, 55 di mana kelasnya. Terusnya ini maksud terus itu begini, kayak kalau kalian ini nih. Oke, tuh 155 ada di mana? Berarti di sebelah sini terusnya. 62 di mana? 152 di mana? Masukkan terus. Kemudian nanti di sini hasilnya ditulis dalam bentuk angka. Coba berapa? Sampai sudah selesai. Nah, ini terakhir. Ini 5, ini 9, 10, 6, 5, 5. Oke. Dipahami? Paham ya? Coba untuk ibu sampai untuk pertemuan ini ibu hanya sampai di sini aja dulu ya, sampai daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nanti ada tugas ya. Tugasnya apa di sini? Bentar. Cek dulu ya. Bentar, coba dulu. Oh, bukan ini ya. Sebentar ya. Oh, nanti aja. Cukup dulu aja untuk pertemuan sekarang sampai di sini. Nanti tugasnya Ibu share di grup WA. Oke, wassalamualaikum.